Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Setelah vonis Ahok, apa yang akan terjadi setelah ini? Saya ingin ke kuasa hukum Pak Basuki, Bang Sira Prayuna. Bang Sira, berbagai reaksi yang muncul di masyarakat. Tadi kita lihat ramai sekali di Tugu Proklamasi, tadi pagi ada yang menyanyikan lagu kebangsaan di Balai Kota, tangisan tumpah, bunga, lilin dan sebagainya. Saya ingin tanya pendapat Anda jujur, ini akan menguntungkan posisi klien Anda atau justru akan membuat kasusnya menjadi semakin sulit dibela? Pertama saya kira kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi. Ketika ada sekelompok masyarakat atau pendukung atau simpatisan atau yang mencintai BTP, saya kira itu bentuk dari sebuah ekspresi perasaan suasana kebatinan mereka. Dan kita tidak bisa melarang itu, tidak bisa kita nyinyir dalam soal itu gitu. Siapa yang nyinyir, Bang? Siapapun bisa melakukan itu. Anda Kan di nyinyir kok sosmed, liriknya ke sini? Saya nggak melirik. Teman lama saya ini. Ini kawan lama. Mata kamera nggak nangkep, karenanya saya menjelaskan ke pemirsa. Tadi ngomong nyinyir, ngeliriknya ke Kawan Bang lama Ariza. Kawan lama kita. Oke. Ya. Tapi itu akan Jadi, mempersulit Anda dan teman-teman kuasa hukum untuk membela kasusnya karena nanti akan saya kira dinyinyirin, saya melihat dalam terminologi politik ya misalnya ya, ini ada hukum aksi reaksi gitu loh. Nah, tergantung sampai sejauh mana cara kita melihat masalah ini. Oke. Kalau ini dilihat dalam konteks kepentingan due process untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi diri Pak Basuki Cahayapurnama tidak akan terpengaruh oleh itu. Tapi ada catatan yang menarik sebenarnya, bahwa pada saat pembacaan putusan, Majelis Hakim mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni kasus penistaan agama, ini murni kasus pidana. Tetapi di sisi lain justru terkonfirmasi secara fakta bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim soal judul saja dipersoalkan oleh Majelis Hakim. Baru tumben saya dalam persidangan. Judul pledoi kami tentang runtuhnya Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu juga menjadi sebuah stressing point yang dijadikan catatan di dalam pertimbangan mengatakan tidak sependapat. Kan yang menjadi konteks masalahnya ketika dalam membuat satu putusan adalah apakah di dalam putusan itu mengandung hal-hal yang menurut KUHAP diatur secara baik ya kan. Misalnya identitas, kemudian pertimbangan fakta-fakta. Tapi ini judul pun dikomentari begitu? Judul pun dikomentari. Oke. Saya kira nggak ada masalah ya karena semua fakta persidangan bisa saja gitu dikomentari. Jadi gini, kalau kita mau melihat dalam perkembangan putusan-putusan, saya baru pertama melihat sebuah putusan yang memberikan satu stressing pada soal judul pledoi. Judulnya runtuhnya kebenekaan. Dan stressingnya apa itu? Stressing pertimbangan hukumnya? Artinya bahwa tidak ada kebenekaan yang runtuh. Oke, jadi memberikan opini dalam pertimbangan tidak ada kebenekaan. Bagaimana Bang Fikar, itu biasa atau tidak? Kalau menurut saya biasa, hakim bisa mempertimbangkan segala hal yang terjadi di dalam persidangan. Tapi ada catatan saya satu tadi mengenai pasal 197 putusan hakim yang harus mencantumkan segera masuk, tetap ditahan atau bebas. Artinya ada 3 kondisi itu sebenarnya. Yang terjadi mestinya Pak Ahok itu tidak ditahan. Karena apa? Karena sudah menyatakan banding. Cuma sayangnya banding itu tidak dinyatakan secara tertulis. Gitu. Jadi
dieksekusi dulu itu putusan, Oke. baru kemudian dikeluarkan penahanan. Makanya- Karena penahanannya sekarang kan penahanan proses, bukan Jadi penahanan. penetapan penahanan itu dikeluarkan pada pukul 20.00. Jam 8. Jam 8 malam. Kemudian eksekusi itu dijalankan oleh jaksa. Kenapa kami menggunakan pasal 197, kemudian 193, Baik. junto pasal 21 tadi. Mestinya sebelum pembacaan putusan itu, di mana di situ ada kewenangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara, harusnya mengeluarkan penetapan lebih dulu untuk dilakukan penahanan. Oke, baik. Baru di saya dalam ingin kita Nggak harus penetapan. baik No, itu dong. itu Kalau sudah- dia nggak baik. punya kewenangan. Baik, saya ingin kita menghentikan itu perdebatan soal penahanan atau tidak, karena yang jelas penangguhan penahanan sudah diajukan. Kita akan tunggu apakah nanti akan dikabulkan penangguhan penahanannya. Saya ingin kita kembali fokus ke tadi yang saya janjikan ke pemirsa, kita akan bahas soal spekulasi politik yang beredar. Sebelumnya tadi saya ingin Anda menjawab. Jadi Ya, Anda kami tidak nyinyir nyinyir terhadap dengan bunga, tentu tidak. Bunga itu baik, indah, harum, ya, mewarnai keberagaman, ya. Lilin menerangi kegelapan, saya setuju, ya. Balon merah putih apalagi, ya. Itu Lagu menyanyi. itu semua itu bagian dari ekspresi keberagaman, ekspresi Saya nanya dulu, demokrasi. ini nyinyir apa enggak nih? Kami tidak nyinyir, Oke. ya. Bahkan kami bersyukur, ya, inilah ekspresi yang baik daripada kita anarkis. Bahkan saudara-saudara kita yang jualan bunga, balon diuntungkan. Ini bangkitnya ekonomi. Oke. Nah, mudah-mudahan program Nana, mudah-mudahan program Anies Sandi OKOC bisa disalurkan. Nah, Melihat bunga, Baik. melihat lilin, mendengar lagu-lagu itu harus dilihat dalam kacamata ini bahasa simbol. Simbol apa? Simbol kecintaan rakyat dia kepada pemimpin yang melawan korupsi. Baik. Berarti berhadapan dengan yang mendukung korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua Bang ini Joni. simbol lilin adalah simbol menerangi di gelap. Kegelapan apa? Demokrasi kita menuju ke kegelapan. Apabila kita mendorong demokrasi yang berbasis sara. Kita akan Ini lanjutkan. peringatannya. Peringatan ke siapa? Untuk para pemimpin yang mendorong Siapa, Bang demokrasi Joni? sara. Sebut nama, yang Bang. lawannya Ahok. ini nggak benar ini. Nanti dilanjutkan setelah pariwara. Setelah Jadi pariwara. fakta Bang Ariza. sudah membuktikan. Bang, kita break dulu Bang Ariza, nanti kita lanjutkan. Karena saya tidak mau ingkar janji pada pemirsa, kita akan bahas spekulasi politik. Saya tidak ingkar janji, setelah pariwara kita bahas. Dipersembahkan oleh